Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustazah Sofi dalam pembelajaran tematik di tema 1 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Apa kabar antum hari ini? Ustazah harap antum selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Apa itu teks lisan? Mari kita pelajari. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semuanya sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita masih membahas materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah nih membahas tentang cara menemukan gagasan pokok dalam bentuk paragraf, kemudian kita tuangkan dalam bentuk diagram. Tentunya teman-teman masih ingat kan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Nah, jika antum masih kurang ingat, Ustazah bantu ingatkan kembali ya. Yuk disimak. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau suatu paragraf. Dan nama lain dari gagasan pokok adalah ide pokok, gagasan utama, pikiran utama, atau pokok pikiran. Nah, sedangkan nama lain dari gagasan pendukung adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, sekarang ayo kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Teman-teman pasti pernah kan menonton berita di televisi? Pasti pernah ya. Nah, pada saat antum mendengarkan berita di televisi atau di radio, itu adalah salah satu contoh teks lisan. Jadi, teks lisan itu adalah teks yang dibacakan. Nah, teks lisan selalu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan bisa kita temukan dengan cara menyimak. Menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama tentang apa yang dibicarakan atau dibacakan. Nah, jika antum ingin menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung dari suatu teks lisan, antum harus mendengarkannya dengan baik-baik nak, dengan seksama, atau bisa juga antum mencatat hal-hal penting yang dibicarakan atau dibacakan sehingga nanti antum lebih mudah mengingatnya. Nah, sekarang coba antum simak dan dengarkan baik-baik teks lisan yang akan Ustazah bacakan berikut ini ya. Antum cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Judul paragrafnya, Dodol Betawi Mak Salmah. Paragraf yang pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival, seperti kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Gimana teman-teman? Bisa menemukan gagasan pokoknya?
Sekarang, yuk kita bahas sama-sama. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang kita lihat, ternyata dalam satu paragraf ada 6 kalimat. Sekarang kita lihat kalimat pertama dan kalimat yang kedua dulu ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Oh, berarti sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, itu intinya. Jadi, Jakarta akan berulang tahun. Lalu, dijelaskan Mak Salmah menerima banyak pesanan. Apa pesanannya? Di kalimat ketiga dijelaskan membuat dodol tradisional Betawi. Lalu dodol itu untuk apa? Oh, untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta. Nah, itu di kalimat keempat. Nah, masih menjelaskan ulang tahun Jakarta. Nah, makanan Betawi menjadi jajanan di festival ulang tahun Jakarta. Lalu, kalimat yang keenam kembali dijelaskan makanan apa saja yang menjadi primadona. Nah, jadi banyak makanan disebutkan di situ. Ada kerak telur, bir peletok, dodol Betawi. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa kalimat pertama adalah gagasan pokok, sedangkan kalimat yang kedua sampai yang keenam adalah gagasan pendukungnya. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas ya tentang materi kita hari ini, tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman antum dan keterampilan antum dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan, nah silakan antum simak teks lisan pada berita berikut ini. Antum tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian, tulis hasil dan simakan antum tadi dalam bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tulis. Nah, boleh dalam bentuk diagram, tabel, ataupun diuraikan tertulis. Setelah itu, antum foto dan diupload di link Google Form. Nah, sekian dulu materi kita pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Ayo kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi penghuni pelatnas angkat besi Indonesia sejak tahun 2018 lalu, lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 menjadi prestasi tersendiri bagi Nurul Akmal. Nurul akan menjalani debutnya di Olimpiade Tokyo setelah namanya masuk dalam daftar 6 besar dunia kualifikasi Federasi Angkat Besi Internasional atau IWF. Menekuni angkat besi sejak usia 16 tahun, tampil di ajang olahraga terbesar dunia seperti Olimpiade mewakili Indonesia memang menjadi salah satu mimpi dari lifter asal Aceh ini. Kebanggaan yang dirasakan wanita berusia 27 tahun ini pun semakin lengkap setelah dirinya diberikan kepercayaan sebagai pembawa bendera merah putih di upacara pembukaan Olimpiade Tokyo nanti. Lolos Olimpik aja udah alhamdulillah banget ya, syukur alhamdulillah, apalagi dipercaya untuk membawa bendera nanti untuk kontingen Indonesia. Pasti pilih itu nggak bisa berkata-kata loh mas. Saking senangnya. Kebanggaan yang sama juga dirasakan oleh Rio Waida, atlet surfing andalan Indonesia. Bersama Nurul, Rio juga akan menjadi pembawa bendera Indonesia di upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Tampil di ajang sebesar Olimpiade juga merupakan pengalaman perdana bagi atlet berusia 21 tahun ini. Turun di nomor shortboard putra, Rio Waida lolos ke Tokyo berkat penampilan apiknya menjadi peselancar peringkat 2 Asia di World Surfing Games 2019 di Miyazaki, Jepang. Sangat menjadi pembawa bendera nanti di pembukaan Olimpik Tokyo 2020, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah percaya dengan saya. Menurut jadwal, upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 akan digelar tanggal 23 Juli mendatang di New National Stadium, Tokyo. Namun, pandemi COVID-19 yang belum usai membuat Olimpiade kali ini akan berlangsung tanpa penonton. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.